Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak kejadian-kejadian yang Allah SWT janjikan akan terjadi di masa yang akan datang, yang kemudian terjadi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah SWT. Kejadian-kejadian tersebut sangatlah banyak. Kita akan menyebutkan beberapa di antaranya dalam video kali ini. Kejadian pertama, kemenangan Romawi atas Persia setelah kekalahan mereka. Allah SWT berfirman, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun." Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Kata bid'i sinin yang dalam ayat tersebut diterjemahkan sebagai beberapa tahun dalam bahasa Arab berarti bilangan antara 3 sampai 9. Dan bangsa Romawi memang benar-benar mengalahkan Persia dalam waktu 7 tahun setelah turunnya ayat tersebut. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, ayat ini merupakan salah satu ayat yang menyebutkan tentang perkara gaib sebelum terjadinya hal tersebut. Dan kejadian tersebut disaksikan sendiri oleh orang-orang yang hidup pada zamannya dari kaum muslimin maupun orang-orang musyrik. Tetapi kebanyakan orang tidak mau tahu bahwa janji Allah pasti akan terjadi. Peristiwa yang kedua, terjadinya perang Badar. Allah SWT berfirman, "Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin." Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Imam Ibnul Jauzi berkata ketika menjelaskan ayat tersebut bahwa yang dimaksud dengan dua golongan adalah Abu Sufyan beserta rombongannya yang membawa banyak harta dan Abu Jahal beserta rombongannya dari kafir Quraisy. Ketika Abu Sufyan sudah mendahului golongan kedua, dia pun mengirimkan pesan kepada orang-orang Quraisy, "Jika kalian akan keluar untuk mengamankan harta kalian, maka tidak perlu repot-repot lagi, karena aku sudah melakukannya untuk kalian." Abu Jahal pun merespon pesan tersebut dengan berkata, "Kami tidak akan kembali, kami akan tetap menghadapi kaum muslimin itu." Rasulullah SAW pun keluar untuk menghadapi rombongan Abu Jahal, tetapi para sahabat sebenarnya tidak menginginkan hal tersebut. Mereka lebih berharap jika mereka dapat menghadapi rombongan Abu Sufyan yang membawa banyak harta, bukan rombongan Abu Jahal yang memang bersiap untuk perang. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah SWT, "Wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum." Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Peristiwa yang ketiga adalah matinya Abu Lahab di atas kekufuran. Allah Ta'ala berfirman, "Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab." Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dalam ayat ini Allah SWT menggambarkan bahwa paman Rasulullah SAW yaitu Abu Lahab akan mati sebagai orang kafir dan tidak akan pernah masuk Islam. Dan hal tersebut merupakan perkara gaib yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Padahal Abu Lahab bisa saja menyatakan keislamannya jika dia ingin menunjukkan kebohongan Al-Quran, tapi hal itu tidak dia lakukan. Dr. Gary Miller yang masuk Islam setelah dia mempelajari Al-Quran berkata tentang Abu Lahab, Nabi Muhammad SAW punya seorang paman bernama Abu Lahab. Orang ini pembenci Islam demikian rupa sehingga dia biasa mengikuti Nabi kemana-mana untuk memojokkannya. Jika Abu Lahab melihat Nabi berbicara kepada seseorang yang asing, dinantikannya dulu sampai keduanya berpisah. Kemudian si asing itu ditemuinya sambil berkata, "Apa yang dikatakannya kepadamu? Apabila dia mengatakan hitam, maka sesungguhnya yang benar adalah putih. Apabila dia mengatakan pagi, maka sesungguhnya yang benar adalah malam." Pendek kata, Abu Lahab selalu memutar balik apa saja yang didengar si asing itu dari Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam. Abu Lahab meninggal dalam suasana tekanan batin yang luar biasa sekitar 10 tahun setelah turunnya ayat ini, pasca perang Badar tahun kedua Hijriah.
karena harapannya tumbang sudah bagi kemenangan pasukan Quraisy yang ingin menghancurkan Islam sekali dan untuk selama-lamanya. Ayat ini menyebutkan bahwa Abu Lahab akan mati dalam keadaan menjadi orang kafir dan dia tidak akan pernah masuk Islam. Selama 10 tahun tersebut, jika Abu Lahab memang ingin meruntuhkan argumentasi Rasulullah SAW, sebenarnya dia cukup untuk berkata di depan orang-orang, Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku tidak akan masuk Islam dan aku akan masuk neraka. Tetapi saat ini aku mengumumkan bahwa aku ingin masuk Islam. Bagaimana pendapat kalian? Apakah perkataan Muhammad SAW benar atau tidak? Apakah Al-Quran yang disebutkannya itu benar sebagai wahyu dari Tuhan atau bukan? Tetapi Abu Lahab tidak melakukan hal tersebut sama sekali, meskipun semua yang dilakukannya adalah untuk menyelisihi Rasulullah SAW. Tapi dia sama sekali tidak menyelisihi beliau dalam hal ini, dan bahkan untuk berpura-pura masuk Islam pun dia tidak melakukannya. Selama 10 tahun tersebut, dia mempunyai kesempatan untuk meruntuhkan pondasi Islam dari keimanan orang-orang yang memeluknya dalam 1 menit saja. Tapi dia tidak melakukannya. Hal ini karena ayat tersebut bukanlah perkataan dari Rasulullah SAW, tetapi merupakan firman dari Zat yang mengetahui bahwa Abu Lahab tidak akan pernah sama sekali menyatakan keislamannya. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW akan tahu bahwa Abu Lahab akan terbukti sebagaimana yang disebutkan dalam surat tersebut, kecuali jika ayat ini memang benar-benar diturunkan oleh Allah SWT. Tidak mungkin ada ayat yang berisi tantangan yang sangat besar tersebut, kecuali jika ayat itu berasal dari Allah SWT. Menurut Dr. Miller, nasib nahas yang menimpa Abu Lahab yang sudah diberitakan jauh sebelumnya dalam surat Al-Lahab tersebut sungguh sangat mencengangkan. Mengapa? Karena tak mungkin seorang nabi meramalkan nasib pamannya itu jauh sebelum akhir hidup yang dramatis itu menimpa Abu Lahab. Pasti berita itu berasal dari langit yang tak pernah salah. Dr. Miller adalah pendeta ahli matematika dan logika dari Universitas Toronto, Kanada. Dr. Miller ingin sekali meneliti Al-Quran secara ilmiah untuk menemukan kesalahan dalam kitab suci umat Islam ini. Apa yang terjadi kemudian? Dr. Miller gagal menemukan secuil kesalahan apapun yang terdapat dalam Al-Quran. Dia menyebutkan pernyataannya tentang Abu Lahab tersebut dalam artikelnya yang berjudul The Amazing Quran. Peristiwa yang keempat, permusuhan yang tidak akan pernah terhenti antara berbagai sekte kaum Nasrani. Allah Ta'ala berfirman, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Imam Ibnu Katsir berkata, maksud dari firman Allah, فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat adalah kami timpakan atas mereka kebencian dan permusuhan di antara mereka, sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain, dan yang demikian itu masih terus berkelanjutan hingga hari kiamat. Demikian pula golongan Nasrani dengan berbagai sekte-sektenya masih senantiasa saling membenci dan saling memusuhi, saling mengkafirkan dan saling mengkutuk antara satu sekte dengan sekte lainnya. Setiap sekte mengharamkan sekte yang lainnya untuk masuk ke tempat peribadatan mereka. Sebagaimana misalnya Katolik Malakiyah mengkafirkan Yakobiyah dan juga yang lainnya. Begitu pula Nestoriyah dan Ariusiyah. Setiap sekte mengkafirkan sekte lainnya di dunia ini dan juga nantinya di akhirat. Yang kedua, sebagaimana Al-Quran yang mengabarkan hal-hal gaib yang akan terjadi di kemudian hari, demikian pula yang disebutkan dalam sunnah. Ada banyak hadis yang menyebutkan perkara-perkara gaib yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW yang berasal dari wahyu dari Allah SWT. Dan hal tersebut merupakan salah satu tanda kebenaran kenabian beliau SAW. Di antara hal-hal tersebut adalah, pertama, sabda beliau kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, "Wa innaki awwalu ahli al-huqan bi." Engkau adalah keluargaku yang paling pertama menyusulku. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, sabda Rasulullah SAW tersebut disampaikannya kepada Fatimah ketika beliau sedang dalam kondisi sakit, ketika ajal akan menjemputnya. Peristiwa itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya pada hari-hari terakhir hidup Nabi Muhammad SAW berkumpullah di sisi beliau istri-istri beliau. Lalu datanglah putri beliau Fatimah yang jalannya tidak berbeda dengan jalannya sang ayah. Rasulullah SAW menyambutnya dengan ucapan, "Marhaban wahai putriku." Sabda Rasulullah SAW, lalu didudukannya Fatimah binti Muhammad SAW di sisi kanan beliau.
Rasulullah SAW kemudian membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Maka Fatimah pun menangis. Lalu dibisikkan sekali lagi dan Fatimah pun tertawa. Aisyah pun berkata kepada Fatimah, "Apa yang dibisikkan Rasulullah SAW kepadamu, wahai Fatimah?" Maka Fatimah radhiyallahu anha pun menjawab, "Aku tidak akan menyampaikan apa yang menjadi rahasia Rasulullah SAW." Setelah Rasulullah SAW wafat, kata Aisyah, "Aku bertanya lagi, demi hak yang ada di sisiku sebagai istri Rasulullah SAW." Maka Fatimah pun menceritakan apa rahasia yang dibisikkan Rasulullah SAW dengan bersabda, "Malaikat Jibril setiap tahun bertadarus Al-Quran denganku sekali. Pada tahun ini dia melakukannya sebanyak 2 kali. Aku tidak melihat itu kecuali bermakna ajalku telah dekat. Maka bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Aku adalah pendahulu terbaik untukmu." Mendengar itu, kata Fatimah, "Aku menangis." Lalu beliau membisikkan lagi kepadaku, "Tidakkah engkau pun menjadi pemimpin perempuan-perempuan mukminah atau perempuan-perempuan umat ini? Dan engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang menyusulku." Maka aku pun tertawa. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, dalam hadis ini terdapat pemberitahuan dari Rasulullah SAW tentang hal yang akan terjadi, yang kemudian benar-benar terjadi sebagaimana yang beliau sabdakan. Karena memang benar terjadi bahwa Fatimah putri Rasulullah SAW adalah orang pertama yang meninggal dari keluarga beliau setelah beliau tiada, bahkan lebih dulu daripada para istri beliau. Peristiwa kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, di mana dia berkata, "Sami'tu Nabiya SAW 'ala al-mimbar wal Hasan ila janbih, yanzuru ila an-nasi marrah wa ilaihi marrah, wa yaqul, ibni hadha sayyid, wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berada di atas mimbar, sedangkan Hasan, cucu beliau, berada di sisi beliau. Beliau sesekali melihat orang-orang dan sesekali melihat kepada Hasan. Beliau bersabda, "Cucuku ini adalah seorang tuan, dan semoga Allah SWT akan mendamaikan melalui perantaranya antara 2 kelompok besar kaum muslimin." Imam Badruddin Al-Aini berkata, sabda beliau yang menyebutkan 2 kelompok kaum muslimin serta mensifati kelompok tersebut dengan kelompok besar, karena kaum muslimin pada saat terjadinya fitnah tersebut terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok bersama Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dan kelompok yang satunya bersama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini adalah salah satu mukjizat yang besar dari Rasulullah SAW, di mana beliau mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi, yang kemudian benar-benar terjadi sebagaimana yang beliau sabdakan. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.